Sebelumnya, terima salam kasih dalam nama Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, puja bakti akan segera dimulai. Sebelumnya, berikut kami bacakan rangkaian acara Lampion Kebajikan pada sore hari ini, Minggu 9 Februari 2025. Acara pertama, penyalahan lilin dan nama Karapata dipimpin oleh Biku Gutadamo Mahatera. Permohonan Tisarana Pancasila dan dilanjutkan dengan pembacaan Parita, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Saca Kiryagata, dan dilanjutkan dengan pengembangan batin atau Cita Bawana. Yang dilanjutkan dengan Aradana Dhamma Desana, pelimpahan jasa dan pemberkahan. Nama Karapata dipimpin oleh Biku Gutadamo Mahatera dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan menuju pohon bodhi tempat lampion kebajikan. Dan pembacaan parita pemberkahan lampion kebajikan di Plaza Bodhi, Ramah Tamah, penarikan ampau di pohon hoki, game, dan Tyson membagikan ampau. Berikut adalah rangkaian acara pada sore hari ini.
Biku anggota Sangga memasuki ruangan Dhammasala, hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Penyalahan lilin dan dupa dan nama Karapata yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Gautama Mahathera. Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan dupa, kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa, duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwacantu sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki digayuko bawa api wadana silisa nicang buddha pascaino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Balang. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata
ตาธัมโม ธัมมังนัมมัสสามิ ธัมมังนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ ยัมมัมหะกุมะหิยังภะคะวันตังสรณังกัตถังอุดิสสะปัปปะจิตะโยโนภะคะวะสัทธะยัสสะจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอิเมหิสักการะหิตังภะคะวันตังสัสสะธัมมังสัสสะวะกะสังฆังอภิปูชยามะ หันดัมมายังปัญจศีลรัฐานังกโรมะเส โอกาสะอาหังพันเต ติสารเนนะสัทถิงปัญจศีลธรรมังยาจามิ อนุกาหังกัตตวาสีลังเดตาเมพันเต ดุติยามปิโอกาสะอาหังพันเต ติสารเนนะสัทถิงปัญจศีลธรรมังยาจามิ อนุกาหังกัตตวาสีลังเดธาเมพันเต ตติยามปิโอกาสะอาหังพันเต ติสารเนนะสัทถิงปัญจศีลธรรมังยาจามิ อนุกาหังกัตตวาสีลังเดธาเมพันเต ยมหังวัตมิตังวัเทตา อามะพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตตังสรณังกัจฉามิ บุตตังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉ
gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang paripunnang Amapante Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami Musawata Weramani Sikkhapadang samadhiyami Musawata Weramani Sikkhapadang samadhiyami Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang samadhiyami Surameraya Majjapamadattana Weramani Sikkhapadang samadhiyami Immani pancasikkhapadani Silena sukhating yanti Silena bhoga sampada Silena nibbuting yanti Tasamma silang Visuddhaye Amapante Sadhu 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 Handamayang Buddha Nussatinayang Karomase Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wicca
acarana sampano sukato lokawitu anuttaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang beberkah. Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakato bhagawata dhammo sandidhiko akaliko ehipasiko opanayiko pacata weditabo winyuhi Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yatidang catari purisa yugani adha purisa pukkala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dhakineyo Anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan. Ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang satya kirya gathayo panamase Nathimme saranang anyang Buddha me saranang warang
etena saja wajena sodite hotu sabada nadhime saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saja wajena sodite hotu sabada nadhime saranang anyang sanggo me saranang warang etena saja wajena sodite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya kita akan melakukan Citta Bhavana yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante Gutta Dhammo Mahathera. Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, setelah mengulang 5 latihan sila, membacakan parita-parita suci, mari kita lanjutkan dengan pengembangan batin. Pengembangan batin ini dikenal dengan sebutan Citta Bhavana. Bagaimana mengembangkan batin kita? Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks, dengan santai. Batin kita sertakan nilai-nilai luhur. Penyertaan nilai luhur ke dalam batin, ini kita berusaha untuk mengembangkan batin. Sebab batin kita masih dipenuhi oleh pengotor batin. Menyadari batin kita masih memiliki pengotor batin, maka kita harus mengembangkannya dengan cara batin yang dipenuhi oleh pengotor batin ini kita ubah, kita sertakan nilai-nilai luhur. Salah satunya nilai luhur adalah metta, yang sering kita kenal dengan sebutan cinta kasih. Jadi penyertaan cinta kasih, kasih sayang ke dalam batin, ini adalah dikatakan sebagai pengembangan batin. Atau juga bisa disertakan dengan nilai-nilai luhur yang lainnya. Sesuai apa yang Bapak Ibu sering melatih diri dalam pengembangan batin. Mari kita sama-sama bertekad, duduk dengan rileks, dengan santai, munculkan atau sertakan nilai-nilai luhur ke dalam batin dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bhavana dimulai.
Sapi sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia bawana. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Handamayang dhamma desa naradhanang karomase Brahmacaloka dipati sahampati katanjali anadiwarang ayatata santi dasata paraja kajatika desetu dhammang anukampi mang pajang. Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pati rupa desa wasoca pupe kata punyata atta samma panidija etam manggala mutaman di. Ya, para Bante yang saya hormati, Samanera, terkhususnya Bante Gutadamo Mahatera yang saya muliakan, para Romo selaku pimpinan puja yang saya hormati, serta Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Sotiotu, Namo Buddhaya. Ya, di kesempatan sore hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini melaksanakan satu rangkaian puja menyambut Tahun Baru Imlek Lampion Kebajikan. Ya. Tentu para Bapak Ibu, saya yakin bahwa momen Tahun Baru Imlek menjadi satu hal yang begitu spesial bagi sebagian besar orang, dan itu tampak dari bagaimana antusiasnya dari sebagian besar orang dalam persiapan dari penyambutan dari Tahun Baru Imlek tersebut. Melihat ya beberapa yang saya perhatikan, ya
sebulan 2 bulan yang lalu, ya, menyibukkan diri mesti harus dengan tetap rutin datang ke wihara, dan juga di samping itu pun tidak melupakan apa yang menjadi hal-hal yang perlu untuk dilakukan, yaitu berbenah-benah diri, terutama membersihkan rumah. Dan tentu ada berbagai hal persiapan yang dilakukan dalam rangka untuk penyambutan Tahun Baru Imlek. Dan hal itu tentu sudah dilalui, apalagi kalau menghitung hari ini adalah hari yang keberapa para Bapak Ibu? Hari keberapa? Hari ke-12. Nah, kalau saya memperhatikan para Bapak Ibu, memang di berbagai tempat, ya, sebagian besar masyarakat begitu antusias dalam hal penyambutan Tahun Baru Imlek, dan itu tampak dari berbagai acara diadakan. Dan acara yang diadakan bukanlah acara yang menghadirkan 1, 2, atau 3 orang saja, atau hanya sekedar mengundang anggota keluarga, tetapi juga mengundang berbagai kalangan, baik dari kalangan pemerintah, baik dari kalangan tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan masyarakat seperti itu, ataupun dari tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, dengan rangkaian acara yang begitu meriah, tentu setiap hal yang dilakukan atas dasar satu tujuan, yaitu mengharapkan satu bentuk kemajuan, terutama tempat yang ia tinggali. Ada kerukunan, ada kedamaian, terjalin antar sesama anggota masyarakat seperti itu. Nah, di samping itu pun juga para Bapak Ibu, dalam penyambutan tersebut ada juga yang mengadakan satu rangkaian acara yang mungkin kalau di rumah berkumpul bersama dengan keluarga, acara makan-makan sebelum penyambutan hari H seperti itu. Tetapi di samping itu ada juga yang dengan satu inisiatif yang baik mengundang dari berbagai pihak. Tidak hanya keluarganya sendiri yang datang, tetapi juga pihak-pihak lain, ya seperti dari pengurus wihara ataupun umat dari wihara tersebut yang juga ikut diundang, diundang supaya datang ke satu tempat untuk bisa makan bersama. Yang tentunya hal ini para Bapak Ibu, ya tidak lain adalah sebagai sarana untuk ya memupuk satu bentuk jalinan ya keakraban dengan satu dengan yang lainnya. Nah, para Bapak Ibu dan saudara sekalian, momen ya Tahun Baru Imlek ini ya sesungguhnya sampai hari ini tentu masih terasa nuansa Imlek yang para Bapak Ibu lalui, apalagi itu ya selama ya 15 hari. Namun di samping itu para Bapak Ibu,
satu hal yang patut untuk kita syukuri, satu hal yang patut untuk kita merasa beruntung, bahwa sampai saat ini kita masih memiliki kehidupan. Kenapa patut untuk kita syukuri, merasa kita beruntung para Bapak Ibu? Oleh karena dengan adanya satu kehidupan yang masih kita miliki, hal-hal seperti yang kita sambut pada kesempatan ini pun bisa kita rasakan, masih kita rasakan seperti itu. Dan hal-hal tersebut para Bapak Ibu tentu kita semua masih memiliki satu kehidupan, tidak lain juga didukung oleh berbagai pihak. Terutama siapa? Tidak lain adalah kedua orang tua kita. Nah, kalau di dalam Dhamma para Bapak Ibu, Sang Buddha sendiri menempatkan sosok orang tua berada di tempat yang begitu sangat baik, terutama bagi pihak sebagai seorang anak. Yang kalau dalam kepercayaan di beberapa tempat, sosok Brahma adalah sosok yang tertinggi, sosok dewa yang mungkin bagi para Bapak Ibu kalau datang ke satu tempat selalu punya pengharapan, punya keinginan, berharap kepada sosok tersebut supaya didukung. Apa hal yang menjadi pengharapannya bisa tercapai, yaitu sosok dewata. Lalu kemudian kalau di tempat pendidikan, tentu sosok guru akan menjadi sosok yang punya kedudukan yang mulia karena mengajarkan berbagai perihal berupa pengetahuan. Jadi sosok orang tua para Bapak Ibu yang tidak lain menjadi sosok yang memiliki peran yang begitu besar bagi kita sebagai seorang anak. Sang Buddha menempatkan beliau sosok orang tua sebagai sosok Brahma, sebagai sosok seorang guru yang pertama dan sebagai sosok dewata yang pertama. Nah, karena punya begitu banyak kemuliaan, banyak kebajikan, banyak kebaikan yang dicurahkan kepada kita-kita sebagai seorang anak, para Bapak Ibu, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan pada saat ini, sesungguhnya peran orang tua juga masih begitu besar bagi kita semua. Walaupun mungkin di sini yang hadir sebagian besar adalah sebagai individu yang sudah dewasa. Sebagian besar sudah mandiri. Tetapi perhatian orang tua, sosok orang tua kepada kita sebagai seorang anak itu tetap ada. Walaupun mungkin diri kita pribadi tidak tinggal bersama, tinggal di tempat yang jauh, tapi perhatian mereka terhadap kita masih begitu luar biasa. Nah, maka sesungguhnya para Bapak Ibu, di momen tahun baru Imlek, tentu sebagian besar dari para Bapak Ibu karena mengingat perihal tersebut tidak lupa, tidak sampai melupakan orang tua, datang pulang ke rumah untuk untuk menanyakan kabarnya, datang untuk bersama-sama merayakan tahun baru Imlek, sehingga mempersiapkan berbagai perihal
entah itu makanan, entah itu berupa perihal-perihal lainnya seperti itu. Nah, sehingga para Bapak Ibu, ketika kita pribadi memiliki satu pengingatan yang demikian, sesungguhnya kita tidak lain adalah sebagai anak yang punya yang namanya katanyu, tahu terima kasih. Nah, sehingga para Bapak Ibu, ketika kita memiliki yang namanya katanyu, tahu terima kasih, ya penghormatan dan selayaknya belas kasih sebagai seorang anak kepada orang tua, ya patut untuk kita wujudkan, patut untuk kita lakukan seperti itu. Ya, Sang Buddha sendiri sudah memberikan ya 5 nasihat perihal hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak. Dulu saya pernah dirawat, maka sepatutnya saya sebagai seorang anak patut untuk merawat mereka juga. Kalaupun kita berada di tempat jauh, dengan mereka paling tidak perhatian kita itu tetap ada. Lalu kemudian yang kedua, ketika mereka punya kesibukan ataupun hal-hal yang mereka lakukan, ya, selayaknya kita juga untuk membantu mereka. Dan kita sebagai seorang anak pun ya sesungguhnya kemanapun kita pergi, nama orang tua selalu mengikuti kita. Kalau kita melakukan sedikit kelalaian, apalagi ketika kita masih kecil, siapa yang akan siapa yang akan disebut pertama kali? Anak siapa ini? Ataupun ketika kita memperoleh satu bentuk keberhasilan, baik dalam pendidikan ataupun dalam pekerjaan, ya banyak orang akan merasa bangga. Yang tidak lain, ini anak siapa? Oh, anaknya si ini, anaknya bapak ini, anaknya ibu ini. Ya begitu luar biasa anaknya, begitu membanggakan anaknya seperti itu. Lalu kemudian ya, yang keempat, tentu apa yang menjadi perihal warisan dan tradisi baik yang jika itu bisa dirawat dan dijaga, ya patut untuk kita jaga dengan baik. Dan sebagai yang terakhir adalah patut untuk kita mengadakan satu upacara dengan didasari satu bentuk kebajikan, kebaikan yang memang adalah mengatasnamakan sosok yang kita hormati, jikalau mereka memang sudah tidak ada lagi. Maka ya sesungguhnya para Bapak Ibu, memang adalah menjadi tata kebiasaan baik bagi mereka ketika momen tahun baru Imlek, tidak hanya diisi dengan kegiatan makan saja, seperti tidak hanya diisi dengan kegiatan makan, tetapi tidak juga sampai lupa dengan para leluhur. Ya walaupun saya pribadi tidak terlalu mendalami terkait mengenai ya, hal-hal perihal apa saja yang memang akan dilakukan ketika di momen Imlek. Hanya sekilas saja yang saya ketahui seperti itu. Tetapi melihat ya ada beberapa umat yang ketika datang ke wihara untuk dana makan, langsung berpamitan tidak bisa lama karena mesti harus sembahyang. Sembahyangnya untuk siapa? Ya tidak lain ya kepada leluhur. Namun tentu para Bapak Ibu,
Ya, alangkah lebih lengkapnya kalau kita bisa sembahyang, tetapi kalau kita bisa melakukan satu bentuk kebajikan, yaitu dengan berbuat baik, memberi kepada siapapun, apakah kepada seorang samana, apakah kepada mereka yang membutuhkan, seperti itu. Yang tidak lain kalau memang tujuannya adalah untuk mengingat mereka, untuk patidana, satu-satunya sarana yang perlu kita munculkan yang pertama kali adalah perbuatan baik. Salah satunya dengan berdana. Lalu kita arahkan pikiran mengingat mereka, seperti itu. Nah, jadi para Bapak Ibu, ya walaupun seumpama ya orang tua kita masih ada, tapi ya tentu ya pengharapan baik kita kepada mereka ya tetap ada. Oh, semoga dengan hal-hal baik yang mungkin di momen tahun baru Imlek ini yang saya lakukan, semoga senantiasa beliau senantiasa sehat berbahagia, seperti itu. Dan walaupun ya tidak lupa ya kepada para leluhur yang lain, yang tentu mereka pun juga sesungguhnya punya andil, punya jasa besar ya kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada yang tua, kepada yang tua-tua, seperti itu, yang tidak lain ya merupakan garis keturunan kita sendiri, seperti itu. Nah, lalu itu yang pertama para Bapak Ibu. Lalu sebagai yang kedua, tentu di momen tahun baru Imlek yang tidak lain ya menjadi sarana bagi para Bapak Ibu untuk memupuk welas asih dan kebajikan. Dan sesungguhnya itu nyata sangat jelas sekali. Terlihat dari apa saja para Bapak Ibu. Di momen tahun baru Imlek tidak terlepas dari yang namanya keberuntungan, pengharapan yang baik. Sehingga setiap hal-hal yang ada itu punya suatu makna. Mengenakan pakaian itu pun juga punya makna. Ciri khas dari tahun baru Imlek. Lalu ada buah yang khusus selalu ada, yang jumlahnya ya biasa tidak sedikit, jeruk. Dan selalu ada lampion, seperti itu. Tentu benda-benda tersebut ya juga bukannya tanpa makna, tetapi ya sesungguhnya pasti ya para Bapak Ibu mengetahui dengan baik. Hal-hal tersebut punya maksud dan tujuan, ya tidak lain salah satunya adalah untuk berkah, untuk keberuntungan, seperti itu. Namun dalam Buddhis para Bapak Ibu, dalam Dhamma, ya hendaknya keberuntungan yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya tidak lain atas dasar dari satu kebajikan. Ya, dalam Dhamma beberapa di antaranya di Dasa Punya Kiryawatu ada kita berpraktik berdana. Di momen tahun baru Imlek erat yang namanya berbagi, memberi, terutama kepada yang masih kecil atau yang anak-anak, atau kepada mereka yang belum menikah. Siapa yang memberikan? Ya, mereka yang sudah berkeluarga atau yang tua-tua. Ya. Sehingga ya walaupun tampak seperti memang yang merupakan sebuah tradisi, tata kebiasaan yang selalu dilakukan di momen Imlek, namun tentu tetap walaupun dengan berbagai macam motivasi yang ada para Bapak Ibu, tetap menjadi yang namanya satu kebajikan. Nah, jadi ya menjadi satu kesempatan yang baik untuk berbagi kebahagiaan
kepada berbagai pihak. Tidak hanya pihak keluarga, bahkan kepada pihak-pihak lain pun juga serupa. Nah, selain daripada itu pun juga tidak lupa bagi kita senantiasa untuk selalu jangan sampai lupa akan kita memiliki yang namanya tata kebiasaan bayi untuk merawat menjaga perilaku ucapan dan badan jasmani kita. Sebagai umat Buddha tentu tidak lupa dengan yang namanya Pancasila Buddhis. Namanya kan di momen di tahun baru adalah momen yang membahagiakan. Kalau sampai melupakan Pancasila Buddhis, takutnya yang muncul dalam pikiran itu adalah penyesalan. Bukannya kebahagiaan yang diperoleh, justru penyesalan karena satu tindakan yang tidak baik yang dilakukan. Maka sepatutnya merawat dan menjaga sila yang tidak lain sebagai perumah tangga yaitu Pancasila Buddhis tentu sangat patut, sangat baik untuk kita ingat. Mengingatkan kepada diri sendiri. Lalu sebagai yang ketiga yaitu adalah bawana. Yang tidak lain sebagai sarana untuk kita olah batin, mengembangkan batin kita. Salah satunya dari sekian yang ada para Bapak Ibu adalah di momen tahun baru Imlek yang memiliki kecocokan tidak lain adalah meta. Masing-masing dari para Bapak Ibu punya pengharapan antara satu dengan yang lainnya. Kepada orang tua, kepada saudara sendiri, kepada yang lainnya ataupun termasuk kepada diri sendiri. Punya pengharapan tentu sebagai kita yang tangkas dalam yang namanya kebajikan, dikatakan dalam Karania Metta Sutta para Bapak Ibu, patut untuk kita mengarahkan pikiran kita supaya punya pengharapan semoga saya berbahagia. Semoga orang-orang yang ada di sekitar saya semoga berbahagia. Dan tentu itu sudah para Bapak Ibu miliki ketika di momen tahun baru Imlek. Dan tentu sesungguhnya tidak hanya atas dasar berupa di dalam pikiran, tetapi ketika kita bisa mewujudkannya dalam satu bentuk kenyataan para Bapak Ibu, bisa membuat orang lain menjadi tersenyum, bergembira. Ya, di momen tahun baru Imlek ini melalui pemberian itulah mereka-mereka yang kalau kita bisa memberi kepada mereka, ya tentu akan menjadi satu bentuk tindakan nyata dari satu bentuk pengharapan baik yang kita miliki. Nah, lalu sebagai yang terakhir para Bapak Ibu, di momen ya tahun baru Imlek ya sesungguhnya tidak lain adalah sebagai sarana untuk kita ya mengenali yang namanya bahwa kehidupan kita ini senantiasa dihadapkan dengan yang namanya perubahan. Dan hendaknya kita pun juga selalu untuk membenahi diri, memperbarui diri kita sendiri. Ya. Waktu ya mengalami ya perubahan dari detik ke detik, menit ke menit, bahkan sampai kemudian dari tahun ke tahun seperti itu. Ya tidak lain sesungguhnya ini para Bapak Ibu ya adalah mengingatkan kita akan yang namanya satu perubahan. Nah sehingga sebagai kita umat Buddha karena memahami secara paling tidak secara pengetahuan tentang perubahan ini para Bapak Ibu, tentu di tahun-tahun sebelumnya
Ya, kita mengetahui akan diri kita sendiri hal-hal apa saja yang telah kita lakukan. Ya, satu orang dengan orang yang lainnya tentu hampir sama. Tidak ada yang hanya satu hal saja yang akan dilakukan, hanya kebaikan saja yang dilakukan. Kecuali kalau arahat ya baru. Tetapi kita para Bapak Ibu selalu pasti akan dihadapkan dengan dua hal yang akan kita lakukan. Hal baik dan hal yang tidak baik. Mana di antara ini yang memang lebih dominan? Banyak kebajikankah yang telah kita lakukan dalam hal-hal yang sudah berlalu? Walaupun mungkin dalam kehidupan kita masing-masing punya tujuan yang ingin kita capai, yang ingin kita raih. Namun tentu hal-hal yang ingin kita capai, hal-hal yang ingin kita raih tentu juga bersumber dari kedua hal ini. Apakah dengan cara yang baik ataukah dengan cara yang tidak baik. Tetap bermuara kepada kedua hal ini. Maka sepatutnya apa yang perlu untuk kita lakukan para Bapak Ibu senantiasa pada awal tahun baru Imlek ini. Yang mungkin pada tahun lunar di awal tahun Januari, mungkin para Bapak Ibu sudah sama-sama merenung, sama-sama merefleksi diri. Tetapi ya paling tidak ya kembali untuk mengingatkan diri kembali, untuk kembali merefleksi diri lagi di tahun baru Imlek. Oh, hal-hal apa sajakah yang sudah saya lakukan di tahun yang lalu? Maka patut untuk kita sebagai umat Buddha memiliki yang namanya sati, pengingatan atau perhatian. Kalau kita tidak bisa mengenali setiap perihal yang sudah kita lakukan, tentu akan sulit untuk kita menyadari. Ini hal baik, ini hal yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Tapi dengan didasari yang namanya kebijaksanaan para Bapak Ibu, sehingga kita pun bisa mengetahui kedua hal tersebut. Oh, ini memang selayaknya sepatutnya untuk saya pertahankan di tahun ini. Oh, ini selayaknya tidak sepatutnya untuk saya lakukan lagi dan saya jadikan sebagai pembelajaran. Maka penting bagi kita kemudian untuk memiliki yang namanya wirya. Dalam dhamma wirya, ya, dalam secara penerapannya kita selayaknya sepatutnya, ya, kalau kita memang sudah melakukan satu tindakan yang keliru para Bapak Ibu, ya, upayakanlah untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang kedua, upayakanlah jangan sampai melakukannya lagi perbuatan yang tidak baik itu sendiri. Lalu yang ketiga, ya, ketika kita sudah ya menanggalkan, mengupayakan kedua hal tersebut, munculkanlah, upayakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang saya sampaikan ketiga di awal tadi. Melaksanakan praktik dana, melaksanakan praktek sila, termasuk pengembangan batin. Sebagai perumah tangga tentu selayak sepatutnya, apalagi sebagai umat Buddha, tidak mengenal bawana itu rugi. Ya para Bapak Ibu, tentu sangat rugi kalau sebagai umat Buddha tidak mengenal apalagi tidak berpraktek bawana. Nah, sehingga kemudian para Bapak Ibu, ketika sudah ada upaya untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik, tentu sepatutnya untuk kita terus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita harapkan selama 1 tahun ke depan tentu akan menjadi
satu hal yang akan menjadi refleksi untuk di tahun yang akan datang. Oh, ternyata di tahun ini sudah banyak mengupayakan hal-hal yang baik, walaupun tidak luput dari hal yang tidak baik. Nah, jadi sebagai yang terakhir para Bapak Ibu, sehingga kalau kita bisa bertempat tinggal di tempat yang sesuai, kita bisa tinggal dengan orang-orang yang punya perhatian baik, punya pengharapan yang baik kepada kita, yang tidak lain adalah sebagai kalyana mitra. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Ya, orang tua pun juga tidak lain adalah layaknya sebagai sosok kalyana mitra bagi kita sebagai seorang anak. Ataupun ya punya pasangan dalam kehidupan berumah tangga, ya bisa mendukung, punya pengharapan baik kepada kita, ya tentu menjadi satu tempat tinggal yang berkah bagi para Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua, punya timbunan jasa kehidupan di masa lampau. Kalau kita tidak pernah beruntung para Bapak Ibu di kehidupan ini, mungkin kita kurang timbunan jasa yang di masa lampau. Maka di kehidupan saat ini patut untuk kita mengupayakan menimbun jasa kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai punya batasan, tapi harus tak terbatas dalam melakukan kebajikan. Tapi kalau berbuat tidak baik, jangan sampai tidak terbatas para Bapak Ibu, harus berbatas, harus terbatas seperti itu. Jadi kemudian harapan berupa kebahagiaan dalam kehidupan tentu bisa diperoleh. Nah, lalu sebagai yang ketiga itu adalah ya membimbing diri dengan benar. Tadi ketika para Bapak Ibu sudah mengupayakan bisa berpraktek untuk berdana, melaksanakan Pancasila Buddhis dan melaksanakan bawana, sesungguhnya tidak lain adalah sebagai sarana kita untuk membimbing diri dengan benar. Nah, ini para Bapak Ibu kira-kiranya hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ya, tahun baru Imlek ini. Semoga senantiasa para Bapak Ibu ketika memiliki pengharapan ya di tahun baru Imlek ini, semoga bisa tercapai dengan dukungan ya, dari hal-hal yang sudah diupayakan, termasuk dari kebajikan-kebajikan yang telah para Bapak Ibu lakukan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk selanjutnya, pelimpahan jasa, pemberkahan dan dilanjutkan dengan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang nama-namanya kami sebutkan, dipersilakan untuk maju ke depan. Bapak Langlang Labaila, Bapak Sunho, Dr. Yeni, Ibu Novi Sinta, Ibu Ana Tanjung Pinang, Lilianti, Bapak Guntur Wijaya, Litianfu, Katija, Bapak Antoni Wiyogo, Ibu Susanti Aimi, Bapak Wisan, Bapak Hermantio, Cilam, dan Rich.
Bagi Bapak Ibu diharapkan untuk tetap berada di depan untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, duduk biasa saja. Duduk. Ya, Ibu, Bapak dan sekalian, tiba waktunya kita untuk mengingat kepada sanak luhur yang telah berjasa kepada kita. Karena kita bisa seperti ini adalah jasa mereka-mereka yang telah berjuang dengan tanpa pamrih, yaitu siapa? Ya, kedua orang tua kita, sang luhur kita. Karena kita lahir, ya kita pasti juga punya keluarga, orang yang tahu budi jasa mereka yang telah melakukan kebajikan terlebih dahulu atau melakukan kebajikan di awal, itu merupakan berkah. Oleh karena itu, walaupun sanak luhur kita ada yang sudah tiada, tapi mereka adalah orang yang berjasa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita melakukan kebajikan, jangan lupa kita bertekad. Bahasa dalam agama Buddha namanya beradi tanah. Karena telah melakukan kebajikan, diawali dengan berbuat baik, kita semua bertekad dengan harapan sang luhur, para makhluk, para dewa yang bertempat di tempat ini, semoga mereka mengetahui dan setelah mengetahui turut bersuka cita. Yang tuang air, silahkan tuang air sambil bertekad dalam batin masing-masing. Yang tidak tuang air, bertekad juga dalam pikiran atau batin masing-masing. Mari kita sama-sama lakukan. Ya ta wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbi purentu sangkapa candu panarasu ya ta manicoti rasoyatang viwajantu saparo kulvina satu mate bawa tuantarayo suke dekayuko bawa apiwa tanah silisane cang Uta pacayeno cattaro tamma watanti ayuwanno sukang balang ayan cago takina dina sanggami supatitita dikaratang hitayasa tanaso upakapati sunyati dhammo cayani tasito petana pucaca kata ulara balanca bhikkhuna manupatinang tumhe punyang pasutang anapakan tiksu atalato sukito wirullo buddha sasane aruko sukito hi sa asape hi nyatibi sa atalata sukita wirulla buddha sasane aruka sukita hi sa asape hi nyatibi te atalata sukita wirulla buddha sasane
Aruka sukita hota sa asape hinyatipi bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa butanupawena satasoti bawandute bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata Sapa dhamma nupawena satasoti bawandute bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sanggano pawena satasoti bawandute. Ya, Bante Saraku sama-sama Nera, membersihkan air. Ya, tiba waktunya untuk melakukan pembersihan air parita. Jayantul potiyamule sagiyanang nandiwatanul ewang Tuang wijayul hohi jaya sujaya manggale aparajita palang kesise pata wipokare api sekesa paputanang agapato pamodati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukanno sumuhuto caksuyitang brahmacari supatakinang kaya kamang waca kamang patakinang mano kamang panirite patakina nikat wana lapantate patakine. Ya, mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu,
Sadu, sadu. Mari kita melakukan penghormatan kepada Biku Sangga. Okasa Wandami Bhante. Api watana selisa Nijang buddha patsaino Sattaru dhamma wadanti Ayuwanno sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama. Diharapkan kepada umat tetap berada di tempatnya masing-masing. Ya, bagi Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya untuk bisa geser ke kiri ya. Bisa geser sedikit ke kiri. Tapi jangan terlalu rapat ya, nanti Bante akan keluar melalui yang tengah. Oke, semuanya siap. Jadi saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, jadi foto bersamanya selesai. Jadi untuk selanjutnya kita akan menuju ke Plaza Pohon Bodhi, penyalaan lampion kebajikan. Jadi nanti Bante akan keluar terlebih dahulu dan diikuti oleh para umat. Untuk Bapak Ibu diharapkan tetap di posisinya masing-masing dan bersikap anjali. Dan bisa diikuti oleh para umat dari sub bagian depan terlebih dahulu.